Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayo Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai kohesi sosial. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Nah, baik, langsung saja kita masuki ke dalam materi kita mengenai kohesi sosial. Nah, tujuan dari kohesi sosial adalah fungsionalisasi dari bagian-bagian, di samping mencegah terjadinya konflik. Nah, khususnya di antara komponen-komponen yang membentuk sebuah kesatuan. Nah, secara realistis, kohesi sosial ini berarti kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik di dalam masyarakat yang berskala makro atau masyarakat yang memiliki skala besar. Nah, maupun dengan masyarakat yang berskala mikro atau masyarakat yang memiliki skala kecil. Nah, kendati demikian, di dalamnya ini terdapat unsur-unsur yang berbeda. Nah, di dalam kohesi sosial ini, menurut Council of Europe Strategy for Social Cohesion, adalah usaha untuk mengurangi perselisihan. Nah, di dalam upaya kita untuk mengurangi perselisihan, terdapat beberapa elemen. Nah, elemennya apa saja? Nah, yang pertama ialah harus terpenuhinya hak asasi manusia. Jangan sekedar mereka dituntut untuk kewajibannya, namun kita tidak memberikan haknya. Nah, itu tidak akan terjadi yang namanya kohesi sosial. Nah, untuk itu maka kita diharapkan ketika kita sudah diberikan kewajiban mereka terhadap kita, maka kita juga harus memberikan hak mereka atas kita. Nah, untuk itu maka harus terpenuhi yang namanya hak asasi manusia. Nah, kemudian yang kedua ialah menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Jangan merasa ketika kamu berada di atas, kamu terus menghina orang-orang yang ada di bawah. Nah, jangan merasa kamu orang di bawah, kamu merasa bahwasanya kamu itu tidak terpandang oleh mereka-mereka. Nah, kita harus sama-sama menjunjung tinggi harkat martabat seseorang. Tidak boleh saling mengucilkan, tidak boleh saling menghina, dan kita sebenarnya pada sisi Tuhan memiliki derajat yang sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi, tidak ada rasa kesombongan yang harus dibanggakan dalam diri kita. Nah, untuk itu maka perlu dirasa untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Nah, itu merupakan yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu tidak adanya diskriminasi. Nah, maksudnya gimana? Tidak ada paksaan seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Nah, ketika mereka dalam beragama contohnya, mereka bebas memilih apa keyakinan mereka masing-masing. Tidak ada diskriminasi terhadap seseorang untuk bisa memeluk agama yang kita anut. Dan kita juga tidak boleh didiskriminasi oleh mereka-mereka yang merupakan penganut-penganut agama lain misalnya. Nah, inilah maka perlunya yang namanya tidak ada diskriminasi dalam suatu aspek kehidupan supaya terjadi yang namanya kohesi sosial. Nah, yang keempat ialah adanya partisipasi aktif dari individu. Nah, yang namanya kegiatan, yang namanya aktivitas dalam kehidupan pasti membutuhkan yang namanya partisipasi. Manusia ialah makhluk sosial, yang mana dia tidak bisa hidup sendiri. Dari itu, kita membutuhkan orang lain untuk bisa menjalankan aktivitas kita. Nah, ketika ada aktivitas bersama, maka dituntutlah kita untuk bisa berpartisipasi aktif dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Maka ketika kita sudah berpartisipasi, maka akan muncullah yang namanya kohesi sosial. Nah, ini merupakan 4 elemen penting dalam mengurangi yang namanya perselisihan. Nah, selanjutnya ialah unsur-unsur kohesi. Terdapat 4 unsur dalam kohesi.
Apa saja? Nah, yang pertama ialah kesamaan wilayah. Ketika kita sudah memiliki kesamaan wilayah atau tempat tinggal, maka ketika kita nanti keluar, ya kan? Nah, akan mudah sekali kita untuk bisa bergabung menjadi satu. Karena apa? Karena kita sudah memiliki latar belakang yang sama, yaitu tempat wilayah atau tempat tinggal kita. Nah, kemudian unsur yang kedua ialah pengalaman yang sama pada masa lampau. Nah, ketika kita mempunyai pengalaman yang sama pada masa lampau, contohnya traumatik. Nah, ketika kita berkumpul kepada mereka-mereka yang takut ketinggian, nah kita akan menjadi satu. Kenapa kita menjadi satu? Karena nanti ketika ada ketinggian kita tidak berani. Nah, menjadi kumpullah orang-orang yang takut ketinggian dan inilah yang disebut dengan kohesi tadi. Nah, kenapa? Karena yaitu dia tadi, mereka itu memiliki pengalaman unik dalam masa lampau yang membuat mereka takut akan ketinggian. Mungkin karena pernah jatuh bareng gitu ya kan. Nah, sehingga mereka tidak berani yang namanya ketinggian. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga ialah kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa. Ketika kita dalam suatu daerah egoistis mengajukan atau mengatakan bahwasannya kita lah yang terbaik, maka tidak akan yang terjadi namanya kohesi. Namun apabila kita mengesampingkan itu semua dan kita menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kita mau bersama dengan mereka untuk menjadi sebuah bangsa, maka akan muncullah yang namanya kohesi sosial. Nah, untuk itu dibutuhkan yang namanya solidaritas atau kebersamaan dalam suatu bangsa. Nah, ini merupakan unsur yang ketiga. Sedangkan unsur yang keempat ialah adanya ideologi dan norma yang diterima secara bersama. Nah, dalam masyarakat tidak lengkap kalau misalnya tidak ada yang namanya ideologi dan norma. Kenapa perlu namanya ideologi dan norma? Karena ini dijadikan sebagai tatanan, panduan, panutan, dan sebagainya dalam melaksanakan aktivitas. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada yang namanya ideologi, tidak ada yang namanya norma, maka daerah tersebut akan chaos. Chaos maksudnya. Nah, chaos itu artinya apa? Kacau balau. Maka perlu yang namanya ideologi dan norma yang mengatur itu semua. Nah, itu merupakan 4 unsur dari kohesi sosial. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai kohesi sosial. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.